Halo teman-teman Suara Juventini, sama gue Jackie di episode diskusi Juventini bersama para Juventini. Kali ini berbeda dan kali ini benar-benar sebuah konsep untuk mengundang para Juventini ini terjadi nih hari ini. Kenapa? Karena salah satu yang hadir di sini adalah penonton Juventini dan memang mau bersuara di sini dan akhirnya kita undang. Selama ini kan hanya temen gue, terus temennya Suryo mungkin, atau temennya siapa. Kali ini benar-benar penonton Suara Juventi ini, dia ingin bersuara, dia ingin ngasih pendapat terhadap tim kecintaannya, ya sudah kita undang. Ya, jadi teman-teman yang hari ini mengklik di sini dan menonton di sini, nggak menutup kemungkinan, ayo kita bersuara di sini, kasih pendapatnya mengenai berita-berita yang sedang berjalan di Juventus hari ini dan nanti ya, gitu. Boleh kita kenalan dulu deh, siapa nih yang menjadi yang udah menjadi penonton Suara Juventus ini dan akhirnya ikut bersuara di sini. Boleh kenalan dulu dengan Bang siapa nih? Perkenalkan, nama gue Adi, gue tinggalnya di Karangtengah di Green Lake. Green Lake itu Tangerang ya, nggak semua. Tangerang ya. Karena biar orang tahu. Nanti orang tahunya Jakarta kan. Iya. Oke, Bang Adi, berarti Bang Adi udah menjadi penonton Suara Juventus ini dan akhirnya bisa berbicara di sini ya. Ya, alhamdulillah kalau diperkenalkan buat bisa ngomong di sini ya, buat menyampaikan pendapat lah. Gitu. Oke. Ya, alhamdulillah kalau dapat. Iya, jadi kan gitu hadir. Betul, kan selama ini kita kalau komen cuma di sosmed nih. Selama ini komen di sosmed, di Facebook, di Twitter, atau di grup WhatsApp. Nah, kali ini lu bisa komen di sebuah channel emang milik Juventi ini. Gitu. Oke, kita kenalan lagi sama yang bawah. Mungkin masih ada juga yang belum kenal atau penonton baru. Yang pakai kacamata, siapa kenalan lagi, Bang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue Suryo dari Depok. Oke, dari Depok ya. Ya, Suryo, pasti kalau teman-teman udah ngikutin dari jauh video-video sebelumnya, sudah sering juga ngasih satu pendapat, ngasih suatu pandangan. Oke, kali ini kita langsung aja ke materi ya, bahwa materinya hari ini yang lagi rame atau lagi ya tune in adalah mengenai pengganti De Ligt ya. Karena De Ligt ini memang sudah diproyeksikan keluar, mau nggak mau memang harus ada penggantinya. Ya tentu penggantinya ini nggak bisa dibilang harus yang ya penggantinya bisa siapa aja. Kenapa? Karena kalau penggantinya bisa siapa aja nanti takutnya kualitasnya terlalu jauh. Karena biar bagaimanapun De Ligt adalah pemain terbaik di dunia, benar nggak? Ya kan? Salah satu back terbaik lah di dunia. Ya, back muda terbaik dunia, otomatis penggantinya adalah seseorang yang memang punya potensi sama atau setidaknya nggak jauh lah turun kualitasnya. Nama yang sering beredar kali ini adalah Koulibaly, yaitu bek Napoli, di usia yang sebenarnya nggak muda lagi, sudah mulai masuk ke fase senior ya, pemain senior, yaitu 31 tahun. Tentu ya, di Napoli ini dia paling banyak dia di sini berkarir, tentu udah pengalaman banget di Serie A, jadi gue nggak tahu apakah ini bisa disebut pengganti yang pas, pengganti yang layak kalau memang ini terjadi, ataukah memang ini masih bisa diperdebatkan gitu. Nanti gue pengen tahu pendapat dari kalian. Nah, jadi pendapat kalian gimana nih? Simpelnya aja, Koulibaly pengganti yang pas atau pengganti yang memang masih di bawah De Ligt? Kalau dari Suryo gimana, Sur? Oke, jadi gini, Koulibaly itu kan kurang lebih menurut data 20 Juni 91 atau kurang lebih 31 tahun, dia lahir di Prancis, memang sempat timnas Prancis sebentar, kemudian masuk ke Senegal, dia sudah membela timnas 61 kali, dan bersama Napoli dia sudah dapat Super Copa sekali, Serie A 3 kali, dan Copa sekali. Dari kemampuannya, memang positifnya dia adalah memblokir bola dan mempunyai pertahanan kuat, artinya secara teknik mumpuni, secara stamina mumpuni juga, cuman memang kelemahannya adalah faktor disiplin. Disiplin ini dari ngelihat dari gaya permainannya, dari data dia memang suka menggiring bola, itu satu ability yang mampuan yang plus lah kalau menggiring bola. Di antara mungkin teman-teman tahu ke Allegri suka menggiring bola, atau katakanlah mungkin yang overlap ya, bahasanya overlap ya. Nah, overlap betul.
menurut data dia juga suka memainkan umpan-umpan pendek dan itu bisa menjadi salah satu keunggulan. Memang di sini faktor kekurangannya adalah disiplin. Cuman itu bisa dikomparasi dengan duet yang ada sekarang yang kalau memang tidak dipindah ke klub lain ya, Rugani. Rugani itu cukup disiplin dalam menjaga defensive line. Di samping itu juga dia mempunyai tackling bagus. Jadi ketika kalau Bali ini sudah mulai masuk ke katakanlah setengah lapangan, kita harapkan entah itu Bonucci atau Rugani itu bisa tetap berdisiplin di belakang. Kalau menurut data seperti itu gitu. Itu bisa menjadi kombinasi yang baik. Secara juga dia di Napoli juga untuk pengalaman UCL juga udah pernah ya, dan secara umur dalam tanda kutip sudah mulai matang sekali untuk back, artinya pas banget 31 tahun. Oke. Berarti kesimpulannya ada sisi positif sekali ya untuk mendatangkan Koulibaly dan memang di usia yang sudah matang sekali ya untuk Koulibaly ya. Betul. Dan negatifnya adalah lu lihat masalah kedisiplinan dia. Nanti mungkin gua akan tanya lagi yang disiplin yang dimaksud seperti apa sih yang nggak disiplinnya. Kalau Bang Adi ngelihatnya gimana Bang? Lu ngelihat Koulibaly apakah ini pengganti yang sesuai ataukah memang masih di bawah De Ligt ataukah memang lebih baik dari De Ligt? Bagaimana Bang Adi melihatnya? Kalau menurut gua ini Koulibaly sebenarnya back yang gua pengen main di Juve itu dari pengganti Barzagli sebenarnya. Masa? Udah lama dong. Ya. Karena gue lihat ini dia di Napoli itu kan udah lama. Terus jadi leader lah di lini belakang. Siapapun duetnya penggantinya di Napoli kan dia Manolas, terus pemain-pemain kayak siapa pemain Napoli lain lah. Tapi kan tetap dia leadernya. Dia nggak ada di Napoli tuh agak tumbang itu. Terutama pas dia main di timnas Senegal, Piala Afrika itu kan Napoli drop tuh ke bawah tuh. Pas dia naik, pas dia main lagi balik api-api kan naik tuh. Nah, jadi dia emang punya pengalaman udah matang lah di Serie A. Apalagi pelatih kita kan tahu sendiri nggak mau ya pemain-pemain yang setengah matang gitu nggak bakal dipakai. Dan Koulibaly ini kan bakal jadi pemain utama ya, pengganti De Ligt ya, bukan pemain cadangan yang levelnya wonderkid lagi enggak. Dia langsung main, langsung tune in lu harus bisa main. Dan kita masalah duet, ini kan Juve kan punya Bonucci, punya Rugani. Wah, ini kan dua-duanya kan lokal tapi ya kualitasnya kan agak menghargai kan di Eropa, terutama Bonucci yang kalau dia sama Koulibaly nggak cocok banget gitu. Gue pengen itu waktu itu duetnya sama Chiellini saat itu, cuman ya Chiellini udah cabut. Kalau Koulibaly datang berarti kita butuh satu lagi back yang buat partner dia gitu. Kalau kita jadi, tapi sisi negatifnya kan nego sama Napoli susah ya, karena mereka sakit hati gara-gara Higuain gitu, jadi ya agak sampingnya di situ lah. Kalau emang hatinya juga membuat masih Napolitani susah. Nanti ujung-ujungnya negatif juga dari kita. Oke. Jadi justru ini udah jadi favorit Bang Adi ya kalau Koulibaly ini ya. Iya. Udah jadi favorit. Udah mantaunya dari zaman Barzagli. Ya kan? Iya. Barzagli itu kan pensiun 2017 ya kalau nggak salah. Nah, iya. Iya. Jadi kan yang nyetak gol tunggal di Turin 1-0 gitu, yang kita pekan 35 kalau nggak salah di musim 2017-2018. Yang akhirnya pesta di locker room yang sudah itu Juve lagi. Iya. Oke. Jadi ya menarik ya, ternyata ada yang ngefans dari Koulibaly udah dari jauh-jauh hari. Ya. Jadi Bang Adi tadi mengatakan seperti itu. Cuman tadi masalahnya kita repot sama manajemennya Napoli yang terutama presidennya yang selalu punya tekanan terhadap Juventus atau mungkin terlalu punya pride terhadap Napolinya sendiri. Gue ngelihatnya sih gini ya, sebenarnya Juventus itu kayak nggak punya masalah sama Napoli, kayaknya Napolinya aja yang pengen punya masalah. Mungkin sakit hati kali gara-gara Higuain. Iya, Juve kan punya masalahnya kan cuma sama Merda, cuma sama Inter. Iya kan? Sebenarnya kan itu. Itu rival paling kacau itu. Iya, rival paling abadi lah. Tapi kalau sama Napoli sebenarnya Juve ya slow-slow aja. Cuman Napolinya ngerasa kayak Juventus tuh mungkin karena sering berprestasi ya, ngiri juga kali. Ya kan runner up selalu jadinya. Iya. Tapi Juve juara runner up. Benar. Tapi gue ngerasa presiden Napoli ini lebih ke gertak aja sih. Gertak buat ngenaikin harganya, karena kalau memang dia stretch banget keras banget bahwa nggak akan jual Juve, toh buktinya Higuain tetap dijual kok gitu loh. Jadi gua rasa kalau ada nggak sih
hal-hal seperti itu di bayangan lu, Bang Adi, bahwa nih kayaknya gertak nih, atau memang benar-benar kali ini untuk Koulibaly stretch aja nih, udah benar-benar keras, nggak ada istilah ke Juve. Yang lo lihat apa? Dia kalau kan musim lalu kan sempat Inter Chelsea ya 2 musim lalu, tapi kan si yang presidennya kan agak mata duitan ya, minta 90 juta, siapa yang mau beli gitu kan, 90 juta untuk sekelas Koulibaly gitu kan, belum punya prestasi apa-apa gitu. Terus akhirnya tahun ini kan harus terakhir nih kan, tahun depan free, dia mau nggak mau harus dijual. Masalah yang minat cuma Juve doang, mau nggak mau dia harus dijual, jual enggak atau gratis. Jangan pemainnya udah nggak mau main lagi di situ. Ini kan udah cukup kayak waktu ya. Udah apa ya, udah kayak sisi dua mata uang, takutnya dia mau dikasih kapten pun dia udah nggak mau main di situ gitu. Tapi kalau untuk main di Juve dia takutnya sama fansnya doang kan. Ini jadi masalah itu jadi masalah buat dia. Iya. Oke, berarti pandangan lu seperti itu ya, situasinya si Koulibaly di Napoli sendiri. Oke Sur, kalau lu lihatnya gimana Sur? Tadi ada presiden Napoli atau manajemen Napoli yang keras banget, seolah-olah kayaknya Koulibaly ini kalaupun dijual ya jangan ke Juve atau di Serie A bahkan. Terus yang kedua tadi lu bilang kan Koulibaly juga punya kedisiplinan yang kurang. Kedisiplinan yang dimaksud tuh apa? Kalau misalkan dia bantu serangan terus dia kosong, ataukah dia tidak bisa main di garis pertahanan, dia tidak bisa sejajar, ataukah apa yang dimaksud dengan tidak disiplin di sini gitu loh. Oke Sur, gimana Sur? Jadi gini, ketidakdisiplinan di sini dalam tanda kutip adalah bukan dari sisi garis pertahanannya, tapi ketika dalam bola-bola corner kick atau katakanlah memang dia duel-duel udara, kan memang beberapa back itu punya keunggulan dalam hal seperti itu. Nah di sini itu Koulibaly dalam tanda kutip agak lemah seperti itu di dalam datanya. Ketika ada corner dia terlalu maju atau katakanlah kita punya Danilo sebenarnya yang bisa untuk standby di belakang atau mungkin musim ini akan dicoba menjadi center back. Kalau itu bisa dipadukan dengan Rugani atau Danilo itu akan sempurna. Seandainya memang Koulibaly itu pindah ke Juve seperti itu. Dan sempurna dalam tanda kutip ya, memang nggak ada yang sempurna gitu. Cuman itu akan menjadi perpaduan yang pas sekali karena di sini stamina oke, kemampuan oke, dari segi usia oke, pengalaman oke, Koulibaly ya kan. Dan dia untuk dari great player menjadi world class player ya kan. Memang ini saatnya 31. Untuk back itu masih memungkinkan. Oke. Jadi ketidakdisiplinan tadi dimaksud adalah mengenai pengkawalan dia pada saat bola-bola mati ya. Ada duel-duel udara ya. Kan tadi yang lo bilang seperti corner kick atau apa. Oke, berarti itu ya yang dimaksud Suryo sama ketidakdisiplinan. Terus yang mengenai situasi dari manajemennya Napoli atau presidennya Napoli yang keras, ini lu lihatnya emang beneran keras atau gertakan atau punya situasi lain lagi? Ya kalau menurut gue pribadi itu hanya sekedar untuk ya menaikkan harga jual ya, karena memang ini kan tahun terakhirnya sebelum dia menjadi free transfer. Kita semua mungkin Juventus tahu itu akan lebih mudah untuk Juve lagi gitu untuk kalau dia statusnya free transfer, tinggal nego gaji dan segala macamnya gitu, katakanlah seperti itu. Dan di sini ada satu sisi positifnya, ada ketidakcocokan antara agen daripada Koulibaly terhadap presiden, katakanlah ya presiden Napolinya sendiri gitu, hubungannya sangat tidak baik. Itu bisa dimanfaatkan Juve kalaupun seandainya tahun ini. Oke, gitu ya. Ya jadi gertak lah ya buat naikin harga. Oke. Cuan. Ya benar, buat cuan juga. Terus terakhir buat untuk tentang Koulibaly, kira-kira peluangnya berapa persen Sur untuk bisa bergabung dengan Juve? Nah, untuk peluang sendiri sudah seperti 70%. 70% ya. Oke, 70% lah ya. Kalau dari agennya keharmonisan dalam tanda kutip tidak harmonis dengan manajemen klub atau katakanlah presiden Napoli 70%. Kalau dari analisa gue. Oke, Bang Adi, gimana yang ngeliatnya Bang? Lu Koulibaly nih salah satu favorit lu nih. Berapa persen nih kira-kira harapan bisa join? 100%. Sampai sekarang masih 50-50 ya, 50-50 karena 50-50. Kita ngelihat presidennya juga masih keras, terus di Koulibaly juga masih plan mau ambil atau enggak karena dia masih mikirin faktor keluarga dan juga faktor fans juga ya. Takutnya nanti ada masalah terus ya itu
Tapi kalau agennya sama manajemen Juve ada cincai. Ya, Oke. udah Berarti deal lah masih itu. 50-50 Cuman ya ya. tinggal nunggu dia doang. Jadi oke. Oke. Kalau gue melihatnya masih kisaran sama kayak Suryo lah, 60%, 70%. Karena kan biar bagaimanapun kalau De Ligt kejual, harganya kan di 90 jutaan ya, 90 jutaan. Kayaknya terlalu gila untuk mencari back yang nilainya hampir sama kayak De Ligt. Masa duitnya dihabisin untuk beli back lagi kan nggak mungkin. Iya. Jadi menurut gue duit dari De Ligt itu pasti lebih ke arah Koulibaly atau ke Bremer yang harganya hampir-hampir sama. Karena kalau Atau misalkan dua-duanya kali. ya atau dua-duanya double dong. Iya. Oh, mantap. Dapat dua, jual satu dapat dua. Yoi. Jadi nggak mungkin lah duitnya dihabisin untuk nyari back yang di atas dari Koulibaly atau Bremer karena budgetnya memang segini sih. Jadi sesuai sama kalau kita jadi jual De Ligt nih. Yang karena De Ligt ini peminat seriusnya lumayan nih, ada tambahan lagi Munchen. Tadinya kan sebelumnya Chelsea, sekarang Munchen. Jadi kayaknya kalau udah deal juga kan, deal personal ya Munchen. Iya, si anak si De Ligt-nya suka juga mau ke Munchen. Jadi kayaknya udah arah-arahnya sih udah 80-90% lah kayaknya sih udah. De Ligt ini. Begini bro, Munchen itu punya Salihamidzic yang notabene mantan pemain Juve. Itu akan sangat memudahkan sekali dalam hubungan antara Juve dengan Munchen seperti itu. Iya benar. Jadi ada satu ikatan emosional lah ya. Oke, kita sudahi aja dulu tentang Koulibaly. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kita udah singgung-singgung masalah The Ligt update. Kenapa ini masih terus kita bahas? Karena efek domino dari The Ligt ini adalah mendatangkan pemain lagi. Karena kalau misalkan The Ligt tidak dijual, ya berarti kita ya nggak tahu apakah Juve tetap memaksakan di Mercato ini akan mendatangkan banyak pemain juga. Kita nggak tahu. Jadi efek dominonya ini bakal kelihatan banget ketika The Ligt dijual. Karena walaupun Pogba dan Di Maria itu sudah resmi, itu kan masalahnya free transfer, bener nggak? Jadi Juve gratis, jadi Juve belum ngeluarin apa-apa sebenarnya. Sebenarnya udah ngeluarin tahun ini buat Chiesa. Maksudnya untuk benar-benar Mercato musim 22-23 sebenarnya belum ada budget yang harus dikeluarkan untuk pemain yang notabene yang ada di 2022-2023. Jadi ini menjadi penting terus akan dibahas ya karena efek domino tadi. Kalau dia bertahan otomatis Juve nggak dapat dana. Kalau dia cabut dana ini akan benar-benar bisa bergulir untuk mencari pemain lagi. Nah, di sini ada 4 klub yang punya potensi ya, termasuk PSG yang terbaru. PSG terbaru. PSG paling gila penawarannya. Dari semua ini kira-kira mana yang punya peluang besar Sur? The Ligt bergabung Sur? Dari 4 klub ini. Kalau dari kita pernah dengar rumor yang beredar bahwa MU juga menawarkan, ya, City MU, juga terakhir City kalau kita itu kita tahu ya kan. Di sini ada City, Chelsea, MU dan Munchen. Nah, gue ngelihat dari sisi Salihamidzic-nya Munchen dan dari situ pemain-pemain yang ditawarkan Munchen juga nggak jelek-jelek amat dalam tanda kutip ya. Itu bisa dimanfaatkan Juve untuk offering position yang lebih lagi daripada yang ditawarkan Munchen gitu. Barangkali pemain-pemain yang dibutuhkan Juve dari Munchen lebih banyak, bisa 2 pemain dengan harga yang katakanlah memang ditawarkan Munchen itu 75 misalnya. Kalau bisa dapat 2, kenapa enggak? Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi lebih condong ke Munchen ya. Lu ngelihatnya gimana Bang Adi, The Ligt ini? Kalau gua lihat Chelsea adalah klub pertama yang ngegas The Ligt. MU ada kisah nostalgia sama Ten Hag. City kemungkinan ini bisa menggoda The Ligt dari hal gaji. Munchen nama besar. Kira-kira kalau sebagai The Ligt harus pilih mana? Kalau lo sendiri melihatnya dia akan pilih mana? Gue lihat peluang main ya. Kalau peluang main itu kan kalau dia tergantung kan di Munchen kan pakai masih 3 back ya. Si Michael Schumann itu. Kalau dia main masih 3 back, dia kayak di timnas Belanda dong jadinya. Dia kan jarang cadangan di timnas Belanda kalau pakai 3 back. Kalau emang dia mau main untuk jadi pemain inti, dia ke City. Oh, ke City malah? Ya, ketemu Pep Guardiola, terus juga jadi penggantinya Nathan Ake. Jadi City bakal jual Sterling sama Nathan Ake. Dapat duit 100 juta. Cukup lah beli The Ligt 1.
Iya. buat pengganti. Jadi emang dia punya persaingan di situ Man City. Ketemu Man City yang pola mainnya hampir sama kan dengan kayak di Ajax zaman Ten Hag. Jadi nggak perlu adaptasi. Dibanding kalau main dengan Allegri yang defend doang. Jadi ya kemampuannya cupu lah jadinya gitu. Kayak gak kelihatan. Gitu ya. Nah, iya. Iya. Gitu. Tapi kalau emang mau ke Munchen dengan dia sudah deal personal gaji 12 juta, kan Munchen kan ngasih pemain pertama Benjamin Pavard. Ditolak dong, nggak kepake. Kalau Sergei Gnabry kita nggak gaji. Jadi Gnabry di Munchen gajinya 15. Mau digaji berapa lagi kalau dia ke Juve kan? Setengah lagi. Habis dong duitnya. Gaji delik digaji pakai gaji Gnabry. Jadi ya mintanya cash aja kalau ini Munchen nggak usah pakai add-on apa itu. Pokoknya deal 90 udah deal 90. Karena City kan deal 90, mungkin 90 deal cash. Gitu. Cari pemain karena kita butuh duitnya bukan butuh pemainnya sebenarnya. Iya, yang gue bilang efek domino tadi ya, setelah duit bisa menghasilkan pemain lagi. Ya berarti kalau lu melihatnya malah De Ligt kalau ngomongin situasi malah De Ligt lebih enak ke City gitu ya? Iya. Malah lebih enak ke City ya. Oh gitu ya. Jadi ini satu hal baru ya buat gue ya kalau dia ke City karena gue memang nonton City itu ya nonton seadanya. Nggak yang gimana-gimana. Karena kan dia pakai apa ya? Kan di City kan back tengahnya top semua ya. Maksudnya kalau dia itu bisa bersaing yang pemain Portugal siapa namanya? Ruben Dias, Marcelo Johnstone, Laporte. Terus kalau dia masuk ke situ kan dia harus bikin circle baru tuh. Bayangin Cancelo aja bisa jago loh di situ. Cancelo yang kita buang di barter, dibuang sama Sari, di barter sama Danilo, jadi jago kan Cancelo di situ. Oke. Iya, tapi gue melihatnya De Ligt memang kalau dalam situasi berita ya, ini situasi berita bukan situasi pandangan kita ya, lebih memilih Munchen sih, mungkin karena nama besar kali ya. Ya siapa sih orang yang nggak ya kayak Madrid, Munchen itu adalah nama besar. Pemain yang direkrut sama mereka pasti mau nolak juga, kecuali Mbappe sih. Yang di Liga aja merem doang dia dapat trofi setiap musim kalau main Munchen. Tinggal Eropa dong, dia olahraganya di Eropa. Iya, di Liga kan udah merem doang. Iya, jadi ada nama besar kalau Munchen. Bukan, walaupun dia mengkangkangi Liga Jerman, tapi buat pemain-pemain bola di Eropa, Munchen punya posisi yang bagus gitu loh. Oke, itu mengenai De Ligt. Jadi De Ligt tadi udah jelas ya bahwa tadi Suryo bisa ngasih pandangan, ada ikatan emosional sporting directornya seperti Salihamidzic ya. Itu yang akan lebih memuluskan lagi antara Juventus dan Bayern Munchen. Tadi kalau situasional Bang Adi bilang kalau De Ligt memilih pemain mau punya peranan yang lebih banyak, malah justru milih City gitu ya. Oke. Lagi dilatih Pep Guardiola. Ya, oke. Justru malah nostalgia sama MU nggak mungkin gitu ya. Kok malah nggak ada yang mau nostalgia sih? De Jong nggak mau nostalgia. Terus si De Ligt nggak main di UCL. Iya benar. Nggak main di UCL. Oh iya benar. Gua sampai heran kok De Jong nggak mau nostalgia lagi. Gitu. Nggak mau. Kalau main di UCL masih mau dia tuh. Iya. Benar juga sih. Oke, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Oke, ini adalah berita-berita yang beredar. Semua pemain sudah nyampe ke Continosa. Melakukan tes medis, sudah latihan-latihan ringan semuanya, sampai Ramsey pun yang terbaru udah hadir semuanya. Ya kan? Terus ya mungkin pembahasannya adalah bagaimana lu melihat perasaan lu ketika pemain Juve berkumpul lagi, ada nama Pogba, Di Maria. Kalau gue ngerasa gue udah pengen banget nih nonton Juventus. Gue ngerasa itu. Terus kedua, kayak punya harapan aja sih. Walaupun ya kita belum tahu mainnya, tapi perasaan itu kayak terbangun setelah ngelihat pemain-pemain itu muncul lagi gitu loh ya. Ya walaupun kemarin pemain-pemain itu yang bikin kita peringkat 4 juga di Liga. Jadi gimana ya perasaan Bang Adi melihat pemain-pemain kita berdua berkumpul lagi, ada pemain Pogba dan ada Di Maria hadir di Juventus sebagai wajah baru nih. Dan semua berkumpul termasuk Ramsey, Rabiot udah datang semua. Dan Locatelli udah. Gimana ya perasaan lu melihat nih Juventus udah berkumpul lagi, udah ready lagi nih buat musim 22-23. Gue cuma nyorotin senyumnya Allegri ya ketemu Di Maria ya. Jadi gitu ya. Itu yang paling Emang iya betul. Di Maria itu memang salah satu requestannya Allegri. Iya. Oke. Terus Pogba, Di Maria itu requestnya Allegri. Ya. Jadi punya semangat baru. Nah, berarti Allegri harus bisa nunjukin dong. Gue pelatih menang 5 Scudetto, gue harus bisa lebih baik musim depan. Karena pemain itu udah diturutin semua. Kalau sampai gagal lagi ya, lu harus siapin diri out gitu. Karena nggak ada
apalagi alasannya pemain gua cedera gak ada. Dikasih Di Maria, kasih Pogba, kurang beken apa itu nama pemain kan. Iya betul. Jadi emang musim ini pembuktian buat dia. Kalian itu penghakiman gagal out. Dan memang auranya beda. Aura iya. Vlahovic gitu kan. Locatelli, kecuali si Ramsey ya, itu pemain aduh udah harus out lah itu. Buang-buang duit doang berbayar dia mah. Iya. Main kagak. Iya. Udah harus dipecat aja kalau gitu ya. Iya, terminasi lah. Iya. Balikin ke negaranya. Oke. Dia main di timnas aja, dia main timnas, sama di klub. Oke, siap. Sur, gimana Sur melihat udah berkumpul lagi nih semua keluarga Juventus, penggawa-penggawa Juventus, sampai yang baru Kewong pun juga udah gabung lagi kayak Locatelli. Jadi semua udah mau yang cedera, Chiesa pun juga udah running, sampai kayak Ranocchia yang anak bawang juga ngumpul juga. Rovella, Fagioli juga ngumpul. Gue termasuk seneng loh ngelihat Rovella seragam Juventus walaupun cuma pakai jersey pramusim ya. Seneng juga gue ngeliatnya. Kayak ada perasaan yang kebangun gitu. Gimana Sur ngeliatnya Sur? Oke gini, kita seperti yang kita tahu beberapa video sebelumnya gue pernah bilang untuk Pogba itu kembali, artinya Pogba ya kan, di usia 29 tahun. Katakanlah memang dia di MU digaji 290.000 euro per minggu. Di Juve itu dia ditawarkan kontrak 3 tahun plus 2 juta bonus atau 8 juta per musim. Jatuhannya sekitar 160.000 euro per musim kalau berdasarkan data ya. Nah, Pogba ini punya keunggulan di duel udara, dribbling, body balance, dan kelemahannya berdasarkan data crossing, finishing, dan konsentrasi. Nah, kita ingat dulu Allegri punya Marchisio dan Vidal. Nah, di situ Marchisio itu diharapkan ada di Locatelli, koreksi kalau gue salah. Vidal itu diharapkan ada di Zakaria, ya kan. Formasinya hampir-hampir mirip sekarang, ya kan. Dengan gayanya Pogba yang long ball, permainan bola dan shooting yang inget nggak yang Pogba rambutnya namanya? Itu musim awalnya dia tuh, musim perdananya dia. Nah, ajaib semua itu. Nah, di situ dari dia berkurangnya gaji saja sebenarnya sudah menunjukkan bahwa hatinya full hearted to Juventus. Kalau menurut gue ya, dan itu seperti Bro Jeki bilang, itu kita semua akan penasaran gitu, apa akan terjadi musim depan, dan kita semua berharap treble atau katakanlah ya berkali-kali lipat lah prestasinya gitu. Karena kita tahu sendiri Di Maria itu walaupun sudah 34 tahun punya keunggulan di kipas atau passing-passing kunci, crossing juga, controlling juga, set piece bisa juga dia, free kick dia sangat bisa, shooting pun kadang-kadang. Cuman memang kelemahannya itu ada di kontribusi pertahanan. Kalau berdasarkan data, Di Maria itu kurang dalam kontribusi pertahanan. Kita balik lagi ke Bro Adi. Cancelo dulu itu dia sempat di Juve, cuman kenapa dia dikeluarkan Allegri? Karena dia tidak mau bertahan. Sari maaf. Oh sorry, Sari. Oke. Karena kemampuan bertahannya tidak ada lah dalam tanda kutip ya. Tapi itu kan memang dia posisinya sebagai back gitu. Artinya mungkin katakanlah Sari itu memang memposisikan dia bisa maju dan mundur gitu. Tapi kalau Di Maria itu memang kontribusi pertahanannya minim. Tapi dia kan sayap memang ya. Dan kita bisa lihat di UCL itu pemain yang aktif sampai sekarang mempunyai gol dan assist 22 dan 32 kurang lebih 54 itu hanya Di Maria. Berdasarkan data di bawahnya itu hanya Kakak dengan 30 gol dan 22 assist atau jumlahnya total 52 di UCL, dan yang ketiga itu Lampard itu 23 dan 21 kurang lebih 44 total gol dan assist di UCL. Di atas itu tetap Di Maria. Berarti kalau kita tahu, kalau teman-teman nyaksiin kemarin dia sempat tes medis, ada pernyataan dari Juve yang menyatakan bahwa dia itu seperti Ronaldo. Artinya dengan usia dia seperti itu, dia masih punya kemampuan atau ability stamina yang seperti anak umur atau pemain umur 20-an. Iya sih, emang dia bodinya ramping terus. Bodinya emang ramping ya, fisiknya. Ramping terus ya. Iya. Nah, di sini teman-teman Juventus ini bisa berharap banyak, dan kita semua akan berharap banyak bahwa itu akan menghasilkan suatu dampak atau impact yang positif sekali dengan hadirnya Pogba dan Di Maria. Nah, seperti itu, Bro Jeki. Oke, mantap. Ya, mudah-mudahan tadi kita bisa dapat satu
perasaan atau suatu impact yang bagus dari Pogba atau Di Maria terhadap pramusim ini ya.